Shalom Bapak Ibu, bersama dengan kami kembali dalam program 5 menit penuh harapan, damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Kita bersyukur, hari ini kita masih bisa belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan tentang selayang pandang kitab Kejadian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita masuk kepada Nuh. Firman Allah memberitahu Bapak Ibu dan saya bahwa Nuh juga orang yang beroleh anugerah Allah. Jadi dari perjanjian lama kita sudah melihat bagaimana kasih karunia Allah dimulai dari Tuhan memberi Set kepada Adam dan Hawa sebagai pengganti dari Habel yang dibunuh oleh Kain. Lalu kita melihat Henokh yang diangkat ke surga hidup-hidup. Sekarang kita sampai kepada Nuh. Salah satu cerita yang sangat terkenal. Nuh juga beroleh anugerah Allah luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nuh dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan setelah Allah memutuskan di dalam hikmatnya yang paling dalam untuk membinasakan dunia ini melalui air bah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Nuh, firman Allah berkata, beroleh anugerah Allah. Oleh kasih karunia Tuhan, Nuh dipilih untuk membangun bahtera itu. Lebih kurang waktu Nuh dipanggil Allah untuk membangun bahtera berusia 500 tahun. Dan nanti air bah datang kira-kira waktu dia berusia 600 tahun. Jadi ada 100 tahun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nuh yang beroleh kasih karunia itu membangun bahtera. Firman Allah berkata bahwa roh Tuhan tidak akan ada bersama lagi dengan manusia kecuali 120 tahun. Firman Allah berkata begitu Bapak Ibu. Nah itu ternyata tidak bicara tentang usia manusia, karena setelah Nuh masih banyak usia manusia lebih dari 120 tahun. Maksudnya adalah Allah memberi kesempatan orang-orang di zaman Nuh untuk bertobat. 120 tahun diberi kesempatan mereka untuk bertobat dari kerusakan yang mereka ciptakan, dari dosa yang begitu mengerikan. Tetapi kelihatannya Allah mempersingkat waktu itu karena kemudian dosa begitu mengerikan, sehingga waktu Nuh berusia 600 tahun, air bah mulai datang Bapak Ibu. Hujan terus menerus, sumber-sumber mata air terbelah dua Bapak Ibu, sehingga kemudian dari perut bumi keluar semua lumpur air. Begitu rupa air itu begitu tinggi sampai semua gunung pun ditutup olehnya. Hari itu kita melihat Bapak Ibu, Nuh dikarantina hampir 1 tahun. Nuh mengalami karantina. Dia tidak boleh keluar dari kapal kalau dia mau selamat. Dia harus tetap ada di kapal bersama dengan anak dan anak mantunya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang cukup menarik Bapak Ibu, dari keluarga Nuh, Nuh beroleh anugerah Allah. Dan kemudian istrinya selamat, 3 anaknya bersama 3 anak mantunya selamat. Pertanyaannya, di mana besannya? Di mana besan semua? Tidak ada satupun yang ikut di kapal Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang ikut di bahtera itu. Hanya Nuh, istri, 3 anaknya, dan 3 istri dari anak-anaknya. Tetapi semua besannya lenyap, dimusnahkan oleh Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa air bah. Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia yang memutuskan siapa yang akan diselamatkan dari generasi Nuh. Siapa yang akan beroleh anugerah Allah di dalam generasi Nuh. Apa pembelajaran itu Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, kitalah orang-orang yang sangat beruntung dan terberkati. Siapakah kita? Sampai kita beroleh anugerah Allah yang demikian besar, dipilih oleh Allah untuk beroleh keselamatan, beroleh anugerah yang ajaib. Bapak Ibu, kita patut mensyukuri ini. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Karena tidak semua orang beroleh kasih karunia seperti yang Bapak, Ibu, dan saya alami dan miliki. Perhatikanlah Nuh, di generasinya, dia yang terpilih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang di zamannya. Tetapi Allah memutuskan memilih Nuh bersama dengan keluarga terdekat. Begitulah Bapak Ibu dan saya, kita bersyukur oleh anugerah Allah. Kita tidak perlu bersemegah, kita tidak perlu bersombong di sana Bapak Ibu. Kita bersyukur karena semua semata-mata karena anugerah Allah saja. Suatu hari kelak, dunia ini kembali akan dihukum oleh Allah melalui api. Firman Allah berkata begitu. Dia tidak akan lagi menghukum kita melalui air Bapak Ibu, tetapi dia menggunakan api. Karena itu marilah kita anak-anak Tuhan yang beroleh kasih karunia Allah, kita bangun bahtera keluarga kita dengan baik, kita menjaga bahtera lingkungan kita dengan baik. Mari kita bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, kita bersungguh-sungguh dalam melayani Dia, kita hidup dengan memperhatikan panggilan kita masing-masing. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.